Apakah benar ratusan ribu pekerjaan, mungkin jutaan pekerjaan yang bakal diganti sama AI? Jawabannya, benar. Artificial intelligence. Artificial intelligence. Artificial intelligence. Or artificial intelligence. Tapi kalian tuh salah cara berpikirnya. Karena AI itu lebih menyeramkan karena udah ada di depan mata kita. Semua orang bisa ngerasain teknologinya. Jadi semua orang ngerasa ada ancamannya. And trust me, kalau kalian nggak adaptasi, semua kerjaan yang kalian punya sekarang, sooner or later, either bakal diganti nama AI atau diganti nama robotics. Lihat, AI sekarang udah kayak gini, robot udah kayak gini. Pertanyaannya gini, ini bukan pertama kalinya terjadi di revolusi industri atau apapun itu ya. Karena dulu pas zamannya labor, orang jadi petani, orang bikin makanan dan lain-lain, sekarang udah banyak banget pekerjaan diganti sama mesin. Habis itu kita ngomong banyak banget ya soal pen and paper, printing, menjahit, bertani. Itu mayoritas pekerjaan yang sebenarnya bisa diganti sama mesin. Pertanyaannya dulu, ngomel nggak kita? Pas kok kerjaannya diganti sama pabrik, diganti sama... Justru kita berterima kasih sama pabrik. Kenapa? Sebagai konsumen, kita dapat barang yang lebih bagus dan lebih murah. Dan itu hal yang bakal terjadi sama AI. Bedanya, AI disruption-nya semasif itu dan masing-masing dari pekerjaan kalian itu terancam buat tidak. Tapi sama kayak quote-nya Jensen Huang nonton waktu di acara di Tribata, yang bakal ngegantiin kalian itu bukan AI, tapi orang yang bisa menggunakan AI. Bahwa waktu terakhir kalian untuk keluar dari tempat kalian adalah 5 tahun lagi, yaitu di 2030. Jadi ini bakal jadi 5 tahun paling krusial di hidup kalian. Mau kalian percaya gua atau enggak, terserah ya. Tapi gua janji nih, kalau lu abaikan omongan gua hari ini, lu akan mengalami penyesalan seumur lu hidup. Budak itu zaman dulu tidak pernah mungkin bisa naik kecuali ada satu hal. Itu bukan mindset, bukan skill, bukan apapun. Tapi chaos atau kekacauan. Karena di dalam sebuah chaos ya atau kekacauan yang terjadi di dunia, itu sebagai tangga untuk lu bisa naik ke atas. Tahun 2020 ya, di saat orang teriak-teriak pandemi yang terjadi 100 tahun sekali, itu adalah kekacauan, itu adalah riset. Di mana orang yang punya restoran yang dulunya kaya bisa langsung jadi miskin dalam 3 bulan kalau mereka nggak kelola uangnya dengan baik. Dan banyak sekali terjadi loh. Restoran, toko retail tuh banyak sekali yang bangkrut dan tutup. Yang tadinya itu perusahaan bapaknya 30 tahun hidupnya udah nyaman, anaknya naik BMW, kuliah, tiba-tiba jadi miskin. Itu banyak sekali. Jadi gue bilang tadi, chaos itu adalah sebuah tangga. Jadi jangan takut ketika gue bilang nanti akan ada gelap, akan ada krisis. Lihat itu sebagai tangga. Kita lihat sama ya di abad 18 dan 19 di mana terjadinya revolusi industri yang luar biasa. Orang-orang tadinya buruh ya itu bisa berinovasi. Mereka bisa dengan otak mereka menciptakan sesuatu di revolusi industri, menciptakan mesin kalau mereka pintar secara fisika, matematika. Mereka bisa menciptakan mesin yang membantu umat manusia. Inovasi ini yang tadinya dia buruh, dia pintar ya kan, dia dilahirkan dari keluarga buruh, dia sekolah yang baik, lalu dia bisa berinovasi, dia bikin paten dari inovasi dan dia jadikan pabrik dan apa yang terjadi? Naik kelas. .com era ya tahun 1990 sampai tahun 2000 di saat semua orang bilang oh internet itu scam, internet itu nggak akan kemana-mana, email akan tetap dikirim pakai surat. Apa yang terjadi? Orang-orang seperti Jeff Bezos, orang-orang seperti Bill Gates itu lahir. Orang-orang seperti Larry Ellison yang bikin Oracle itu tadinya level buruh. Larry Ellison tuh orang tuanya nggak kaya sama sekali. Jeff Bezos tuh mulai Amazon, kalau lu lihat foto zaman dulunya itu dia mulai dari garasinya, meja aja pakai pintu dia, tapi jadi seperti sekarang karena tadi kekacauan, perubahan ya. Perubahan dan kekacauan itu adalah sebuah tangga. Dan nextnya tangga yang lu lihat apa? 2009 ini. Ketika terjadinya krisis ekonomi global. Lahirlah Bitcoin yang diciptakan oleh Satoshi ini. Kalau lu nggak take part dalam disrupsi ini dalam 5 sampai ya mungkin 6 tahun ke depan, hidup lu akan ketinggalan berantakan. Jadi anggap 5 tahun ini yang gue sebut itu sebagai persiapan lu untuk naik kelas sosial. Karena udah nggak akan ada lagi waktunya. Percaya gue, tidak akan ada lagi waktunya. Ini cuma sekali dalam seumur hidup. Kesempatannya sekali seumur hidup. Kalau Bill Gates waktu itu bikin Microsoft, dia bikinnya sekarang nggak akan laku. Larry Ellison bikin database seperti Oracle sekarang, dia nggak akan laku. Amazon bikin seperti sekarang juga dia nggak akan laku. Itu cuma kesempatan sekali seumur hidup. Gue kalau Tuhan kasih gue untuk bisa nggak tidur, gue pun pilih untuk nggak tidur. Karena sebelum tidur pun yang gue pikir adalah apa yang bisa gue kerjain ya, apa yang bisa gue kerjain lebih baik. Karena ini yang gue pikirin 2030-nya akan terjadi hal yang luar biasa. Gue persimpel lagi, fokus di 2 hal. 1 fokus di kripto, kedua fokus di AI. Lu fokus di sini, hidup lu akan selamat. Lu nggak fokus di sini, lu akan digantikan sama 2 ini. Ini yang akan jadi tangganya gitu. Kripto ini akan jadi tangganya untuk lu nanti naik. Ketika hal-hal terjadi yang jelek itu datang di dunia ini. Gue tuh gak harus ngomong kayak begini. Harusnya gue tipu kalian kan. Kayak mereka yang di atas sana. Mereka tipu kalian inflasi 3% kan. Karena mereka tahu itu 15 dan itu bagus untuk mereka. Itu kenapa mereka tipu kalian. Oh enggak, datanya inflasi 3% itu buat tipu kalian. Karena inflasi akan sangat menguntungkan orang yang paling banyak asetnya. Yang paling banyak Bitcoinnya akan sangat diuntungkan dengan inflasi. Sekarang per hari ini 1,7 miliar buat lu semua yang arogan. 1,7 miliar loh. Diingetin berapa? 300 juta. Gue beli dari berapa? Dari 9 juta. Sekarang 1,7 miliar. Inflasi kan.
Thank you mesin pencetak uang. Ayo dong cetak terus uangnya. Karena biar gue makin kaya, separasi gapnya makin jauh. Ini gue yang begini udah tahu begini aja gue 2030 ketakutan, gimana kalian? Bandar saham tuh nggak ada, nggak eksis. Bandar saham tuh owner sahamnya sendiri. Kenapa gue tahu? Ya gue kenal semuanya, owner emiten. Gue tahu caranya bekerja gimana. Gue sebagai CFO nih, gue punya fiduciary duty ketika lu beli saham gue bajak untuk gue right issue lagi sahamnya nanti untuk gue kembangin perusahaan gue. Gue tinggal cetak lagi nanti sahamnya. Saham tuh bisa dicetak lagi sama persis kayak fiat, nggak ada bedanya. Lu harus beli hard asset. Hard asset tuh di muka bumi nih cuma 2 yang menurut gue worth it. 1 itu adalah Bitcoin, 2 adalah properti di tempat yang orang banyak sekali mau. Dan hati-hati ketika Bitcoin harganya naik. Nah ini hati-hati banget kalian, apalagi kalian pengusaha-pengusaha yang masih kecil bisnisnya. Ketika lu mau permodalan dari usaha akan sulit. Kenapa? Karena investor ntar otaknya kayak gue, mending gue taruh di Bitcoin, ngapain gue kasih ke lu? Gue kasih tahu sini, 2030 itu akan terjadi hyperinflasi di banyak negara. Banyaknya negara akan jadi seperti Venezuela. Karena gue udah prediksi Argentina peso dari zaman dulu gue 2 tahun lalu sampai sekarang itu persis prediksi gue. Karena semua ini data, fakta, dan angka. Gue tuh bukan penyihir, gue bukan dukun juga. Mungkin juga by 2030 dengan advancement dari komputer itu akan ada cyber security breakdown di mana banyak bank yang kena hack nanti. Akan ada tensi geopolitik ya 2030 dan juga mungkin perangnya udah beda. Kali ini udah pakai biological warfare ya. Udah mirip seperti yang terjadi di Wuhan kemarin. Lu butuh uangnya sekarang bukan nanti ya. Belajarnya sekarang. Gue kalau jadi lu, gue akan bakar semua uang gue untuk edukasi, untuk gue belajar. Gue gak ngerti, gue bakar semua uang gue untuk ngerti tentang AI. Gue gak ngerti kripto, gue akan bakar semua uang gue untuk ngerti tentang kripto. Fokus ya selama 365 hari ke depan ya, dari hari ini. Fokus, cari uang sebanyak-banyaknya, pelajarin tentang kripto sedalam-dalamnya, beli Bitcoin sebanyak-banyaknya, dan selamatkan keluarga lu dari hyperinflasi. Kalian akan melihat perubahan kelas sosial yang kalian belum pernah lihat seumur hidup kalian dalam waktu 5 tahun ke depan. Ya, di 2030 ini agenda dunia. Ya, agenda dunia itu akan bikin kalian itu nggak punya apapun dan kalian akan bahagia. Dan menurut gua, ini menurut analisa gua udah bilang kelas menengah akan hilang, betul kejadian. Dan di sini gua akan bilang ada kelas sosial baru. Gue sebutnya demografi hantu. Mereka ini demografi yang gue sebutnya kasat mata ke masyarakat-masyarakat yang lain. Ini adalah segmen manusia-manusia yang tidak dibutuhkan di dunia. Jadi bukan miskin lagi gue sebutnya, demografi hantu. Karena zaman sekarang orang miskin itu bisa jadi supir angkot. Orang miskin itu bisa jadi pemulung, bisa mengutin sampah. Nanti ke depan yang mengutin sampah itu adalah robot. Yang nyetirin kalian mobilnya akan setir dirinya sendiri. Jadi untuk orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan clerical seperti itu, pekerjaan-pekerjaan logistik, pekerjaan-pekerjaan transportasi, nyetir bus, itu akan jadi demografi hantu, yaitu skill setnya sudah tidak lagi dibutuhkan oleh masyarakat. Structure yang manusia ciptakan sendiri seperti moral, hukum, dan bahkan uang. Kan gue selalu bilang uang itu palsu. Uang itu kertas, it's not real. Money is paper, diciptakan oleh beberapa orang di Jekyll Island. Semua konstruk yang kalian pikir ini real itu cuma untuk kandangin kalian jadi budak. Ya ini nggak real. Apakah ada orang yang kebal hukum di Amerika? Ada. Lu kira orang-orang yang ngerampok emas di Afrika itu bisa kalian tangkap? Mereka tuh benar-benar definisi kebal hukum. Apakah ada moral di sana? Ketika orang mau ekspos mereka tinggal ditembak. Mayatnya di bawah. Konstruk-konstruk sosial yang kalian pikir ini ada, ini nggak ada ya. Itu semua hanyalah sebuah ilusi. Semua ilusi. Kemampuan lu untuk memilih, ya, lu pikir lu pilih dengan otak lu sendiri dari algoritma-algoritma yang disuguhkan ke lu, yang dibikin sama perusahaan-perusahaan algoritma yang advance, itu semua by design, by system. Lu mikir lu mau sekolah bangun pagi itu semua didesain by system. Nanti orang yang lu salahkan ini akan berubah terus. Sekarang lu salahin pemerintah, oke. Nextnya lu akan salahin orang yang bikin teknologinya. Lu akan salahin orang yang bikin robotnya nanti. Gara-gara dia bikin robot, mari kita bunuh dia gitu. Paling gitu. Karena saya anaknya lapar, anak kelas saya lapar. Gua itu bahkan di tahap gue sekarang ya. Setiap hari yang gue lakukan adalah gue coba untuk jadi sedikit lebih baik dari gue sebelumnya. Setiap jam ya, mata gue terbuka, gue mikir tentang kerja. Gue mikir gimana cara gue bisa lebih kompetitif lagi. Gimana cara gue bisa berkompetisi lebih bagus lagi. Gua di saat susah, saat gua makan aja Indomie telur bagi 2, itu yang gua pikirin apa setiap harinya? Gua nggak bisa tidur. Gua pikirin gimana cara gue bikin, gimana cara gue aksi, belajar. Gua belajar terus, gua aksi terus, gua coba terus. Gua nggak pernah nyerah kayak lu. Ketika lu masuk demografi hantu gue bilang tadi, ya. Lu cuma akan menangis, tapi ketika waktu itu, ya. Ketika lu menangis, kalau sekarang buruh berteriak, bos-bos masih butuh mereka untuk pabriknya, masih dibego-begoin. Oh iya ya, kalian naik sebentar ya gajinya ya. Tapi nextnya, mati aja lu, gue ganti robot. Nah itu lu mati di situ. Lu berteriak-berteriak ke media tuh udah gak ada fungsinya lagi. Makanya gue ngomong ini ya, gue bukan merendahkan lu, gue sayang sama lu.
gue pengen lu berubah. Gue tahu garis finishnya itu deket ya, waktunya tuh 5 tahun lagi, ayo lari gitu. Pantat tuh gue tampar gini, lari gitu. Kalau perlu rambut tuh gue jambak, gue bawa gitu. Karena serius gue, ketika nanti udah 2030 ya, 2035, 2040, gue ngeliat orang-orang begitu, gue gak akan kasihan lagi. Lu bangun, kalau lu gak mau bangun, lu masih mau biarin diri lu gak sayang sama keluarga lu, gak sayang bahkan sama diri lu sendiri, ya udah gue gak bisa bantu lu lagi.